Berengi enak manis. Enak manis, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, pada vlog kali ini kita akan menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Betawi di salah satu tempat yang terkenal di Jakarta, yaitu Setu Babakan. Setu Babakan adalah salah satu tempat yang dikhususkan menjadi ruang reka cipta sebagai dapurnya budaya Betawi. Di sana terdapat banyak budaya Betawi, mulai dari tradisi, beberapa koleksi peralatan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Betawi, dan beberapa kuliner Betawi. Perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan merupakan embrio pusat kebudayaan Betawi yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan keaslian alam, tradisi, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian Betawi. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi terletak di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Kawasan Setu Babakan ini dibagi menjadi 3 zona wilayah. Yang pertama ada zona A dengan luas 3,2 hektar dikembangkan sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya, termasuk pembangunan rumah adat khas Betawi, museum sejarah dan purbakala, dan lainnya. Lalu yang kedua ada zona B dengan luas 3.700 meter persegi dikembangkan sebagai pusat kuliner dengan tema Betawi untuk Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada zona C, terdapat sekitar 250 pedagang kuliner yang menjajakan makanan. Museum Betawi sendiri terdiri dari 2 lantai dan saat ini memberikan kesempatan pengunjung untuk melihat beberapa benda-benda tempo dulu maupun replika yang pernah digunakan masyarakat Betawi. Lukisan Betawi, benda-benda antik dan hasil produk budaya Betawi lainnya juga dipamerkan.
di museum ini. Lukisan-lukisan wajah aktor lawas dan benda-benda antik juga dipamerkan di museum ini. Yang pertama, kita akan mengunjungi Galeri Pengantin Betawi. Yuk masuk. Berada di lantai 1, tepatnya sisi sebelah utara museum, terdapat Galeri Pengantin Betawi. Di dalamnya, terdapat beberapa bentuk seserahan, seperti roti buaya, perangkat daun sirih, dan siye. Siye merupakan alat seserahan dalam tradisi pernikahan orang Betawi yang dibawa oleh pengantin pria. Siye bentuknya kotak yang berisikan seperti sirih nanas lamaran, sirih nanas hiasan, mas kawin, miniatur masjid yang berisi uang belanja, sepasang roti buaya, hadiah pelengkap, kue pengantin dan kekudang, dan buah-buahan. Selain itu, terdapat juga pakaian khas Betawi, pakaian pengantin pria yang disebut dandanan care haji, dan pakaian pengantin perempuan yang disebut dandanan care none pengantin Cine. Terdapat pula kesenian musik khas Betawi, yaitu gambang kromong. Gambang kromong merupakan kesenian musik yang berasal dari Betawi. Biasanya, gambang kromong dimainkan saat mengiringi pertunjukan lenong serta tari coke. Kesenian musik ini sudah ada sejak tahun 1930-an dan masih terus berkembang hingga saat ini. Gambang kromong dilengkapi dengan alat musik lainnya, seperti kongahyan, sukong, tehyan, gong, kempul, gong enam, ningnong, serta kecret. Dan terdapat juga alat musik khas Betawi lainnya. Pada ruangan ini juga terdapat salah satu koleksi yang paling menarik, yaitu golok raksasa yang bernama Golok Sirajut. Golok ini berukuran kurang lebih 4,5 meter. Selanjutnya kita akan memasuki galeri 8 ikon budaya Betawi. 8 ikon budaya Betawi ini diantaranya ada ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur, dan bir peletok. Nah, di sana ada baju sadariah dan kebaya kerancang. Baju sadariah ini merupakan pakaian para pria Betawi sehari-hari. Baju ini mirip dengan baju koko, namun ternyata ada perbedaan. Lalu yang selanjutnya di sana ada batik. Batik Betawi ini memiliki ciri khas yaitu warna yang mencolok dan gambar yang menggambarkan tentang kebudayaan Betawi. Batik ini dibuat dengan ditulis dan dicap. Motif batik Betawi antara lain dodolio, rasa mala, ondel-ondel, fauna asli Betawi, dan lain-lain. Batik ini memiliki filosofi sebagai keseimbangan alam semesta untuk memenuhi hidup yang sejahtera dan berkah. Lalu selanjutnya ada ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan salah satu kesenian khas Betawi yang memiliki filosofi sebagai lambang kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, berani, tegas, jujur, dan anti manipulasi. Lalu di sana ada bir peletok. Bir peletok ini minuman berwarna merah yang menyehatkan dan menyegarkan. Bahan utamanya terdiri dari air, gula pasir, kayu manis, jahe, sereh, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kerak telur. Kerak telur ini merupakan makanan asli Betawi dengan bahan dasar seperti beras ketan putih, garam, dan lain-lain. Selanjutnya kita menjelajahi lantai 2, di mana di sini ada beberapa benda-benda peninggalan budaya Betawi. Di sini ada beberapa benda koleksi budaya Betawi pada zaman dahulu, seperti piring, kendi, dan setrika. Yang dimana setrika di dalamnya menggunakan arang supaya setrika itu panas. Lalu di sini ada koleksi lemari dan cermin. Di sini juga ada makanan khas budaya Betawi seperti sayuran besan, sayur bebanci, pindang bandeng, dan gabus puncung. Sepeda ontel adalah sebuah tipe sepeda standar yang biasanya digunakan oleh masyarakat perkotaan sampai akhir tahun 1970-an. Sepeda ontel mengacu pada sepeda desain Belanda yang berciri khas posisi duduk tegak dan memiliki reputasi yang sangat kuat dan berkualitas tinggi. Karakteristiknya adalah terdapat rumah berantai tertutup atau terungkas dengan gigi yang tidak bisa diubah, dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ini juga dilengkapi dengan rem.
drum, atau rem tromol untuk pengereman. Koleksi radio ini terbuat dari gabungan bahan kayu, logam, dan plastik. Ukuran radio berwarna coklat ini cukup besar. Pada bagian depannya terdapat penunjukan frekuensi radio. Di sisi kanan dan kiri terdapat tombol pemutaran untuk mengatur volume dan frekuensi radio. Radio ikut berperan dalam penyebaran kesenian leong atau Betawi. Di tahun 1970-an, beberapa stasiun radio menyiarkan lenong seminggu sekali dengan durasi selama 1 jam. Cerita yang dibawakannya berisi tentang kehidupan sehari-hari. Bangunan Museum Betawi ini memiliki arsitektur yang sangat modern dan memukau, serta begitu menarik untuk diabadikan dalam foto. Museum ini tidak hanya cocok sebagai destinasi wisata sejarah, tetapi juga sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi secara keseluruhan oleh berbagai kalangan usia. Selanjutnya kita akan menjelajahi beberapa jenis bentuk rumah adat khas Betawi yang ada di Museum Betawi. Ada 3 jenis rumah Betawi yang ada di sini yang memiliki cerita masing-masing yang berbeda. Jadi kita lanjut. Rumah adat Betawi jenis pertama adalah jenis rumah joglo. Rumah joglo berasal dari daerah Jawa. Rumah joglo memiliki dana berbentuk bujur sangkar yang terbagi ke dalam 3 kelompok ruang yang sama seperti rumah kebaya. Material yang digunakan untuk membangun rumah joglo pun memanfaatkan bahan dari alam seperti kayu jati, serabut untuk atap, dan juga anyaman dari bambu untuk membuat tembok bagian dalam. Jenis rumah ini biasanya dibangun oleh tokoh masyarakat atau tetua kampung yang pada masa lalu disebut bebongkot, sehingga sering disebut juga rumah bebongkot. Jenis koleksi rumah adat Betawi kedua yang ada di sini adalah rumah kebaya atau rumah bapang. Antara rumah kebaya dan rumah gudang dapat dibedakan dari bentuk atapnya. Bentuk atap rumah kebaya kiri kanan, bentuk atap rumah gudang depan belakang, meskipun keduanya berpola plana. Koleksi terakhir yaitu rumah tipe gudang. Rumah tipe ini mempunyai pola 4 persegi panjang dari depan ke belakang. Atapnya berbentuk plana dan struktur kerangka kuda-kuda, dan memiliki perisai yang ditambahkan oleh satu elemen struktur atap, yaitu jurai. Selain itu, mempunyai sepenggal atap miring yang biasa disebut dengan topi atau dak. Lingkungan sekitar museum ini sangat asri dan bersih. Terdapat banyak pepohonan dan beberapa pendopo sehingga membuat pengunjung betah berlama-lama di lokasi museum ini. Kami sangat mengapresiasi usaha untuk pelestarian dan promosi kebudayaan yang dilakukan sehingga dapat mengenalkan ke generasi muda dan mendorong mereka untuk mencintai warisan nenek moyang. Mari kita jaga keberagaman kita, mari kita lestarikan budaya kita, karena di dalamnya terdapat kekayaan dan keindahan yang tak ternilai. Jadilah pelindung budaya kita sendiri dan berperan aktif dalam menjaga identitas bangsa ini tetap hidup. Oke, kita di sini ada kakak-kakak dari SMA yang sebagai pengunjung budaya rumah Betawi juga. Kita mau wawancara ke mereka, gimana sih tanggapan setelah mengunjungi budaya Betawi ini. Oke, disimak ya. Kak, izin wawancara ya. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu masing-masing. Nama aku Praya Raisya dari SMA Nur Rahman. Aku Raina dari SMA Nur Rahman. SMA Nur Rahman. Iya. Boleh tahu nggak kalau kesini tuh
Tujuannya apa? Ada tugas wawancara tentang analisa budaya juga, budaya Betawi di satu babakan juga. Berarti sama tugasnya sekelas gitu. Iya. Oke. Terus sebelum datang ke budaya Betawi ini, kira-kira kan ini tempatnya tentang budaya Betawi ya. Kira-kira kalian tahu nggak sih sebenarnya budaya Betawi itu ada apa aja gitu? Tahu sih, tapi cuma sedikit. Tapi pas habis datang ke sini, wah ternyata banyak. Yang kalian tahu kira-kira apa tuh budaya Betawi? Ondel-ondel, kue rangi. Terus pas datang sini kayak langsung, wah ternyata banyak banget gitu. Kalau kakaknya? Ya kayak tadi yang udah ngeliat dari museum, kan ada sisi kanan, sisi kiri, ya kita keliling semua. Terus banyak banget kayak benda-benda yang dari zaman dulu gitu-gitu, terus berkaitan sama budaya sini kan. Kayak oh ternyata ini tuh dari Betawi gitu. Sama tadi ada baju pengantin gitu nggak? Iya. Ternyata beda gitu ya. Iya. Ternyata emang kayak tempat ini bermanfaat. Nah, terus apa sih yang didapat dari tempat ini gitu? Kesan-kesan kalian setelah datang ke sini? Selain dapat ilmu buat wawancara juga, dapat banyak sih yang kayak bisa nyobain makanan-makanannya. Terus habis itu tempatnya juga enak juga, bisa buat duduk gitu, enak. Makanan apa tuh yang udah dicobain? Kue rangi. Iya. Gimana rasanya? Kue rangi enak manis. Makasih. Iya. Kalau kakaknya? Ya. Nah, kesan-kesan setelah berkunjung ke rumah Betawi ini. Sama sih kita bareng. Oke. Terima kasih ya. Tadi Kak siapa? Praya. Kak Praya sama Kak Raina dari SMA Nurul. Makasih ya waktunya untuk menjawab seputar wawancara dari kita. Oke. Semangat sekolahnya. Iya, semangat juga. Makasih banyak. Kemudian kami lanjut menjelajahi lingkungan Setu Babakan. Pada kawasan perkampungan budaya dengan luas sekitar 289 hektar ini dapat dijumpai aktivitas keseharian masyarakat Betawi seperti latihan pukul atau pencak silat, ngederes, memancing, budidaya ikan tawar, berdagang, hingga kegiatan memasak makanan khas Betawi seperti sayur asam, sayur lodeh, soto mie, soto Betawi, ikan pecak, kerak telur, bir platok, dodol, dan lain-lain. Sebagai kawasan wisata budaya, wisata air, dan wisata agro, perkampungan budaya Betawi memiliki potensi lingkungan alam yang asri dan sangat menarik yang sulit dijumpai di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta. Pada kunjungan kali ini, kami mencoba salah satu kuliner khas Betawi, yaitu soto Betawi santan. Menikmati rasa soto Betawi yang khas dan segar di tepi danau yang sejuk bisa menjadi referensi untuk destinasi healing teman-teman selanjutnya nih. Tugas dari kampus itu tentang sejarah budaya Indonesia. Nah, jadi kita pilih itu ke sini kemudian Betawi. Nah, dalam vlog di sini kita itu ingin membuat vlog di mana di dalam vlognya itu berisi mengenai budaya yang ada di sini dan juga wawancara singkat dari pengunjung dan juga narasumber. Jadi ini kami mau mencari Bapak tentang tempat ini. Untuk pertanyaan pertama mungkin sejarah dari pendiri Museum Setu Babakan ini bagaimana Pak Tur? Sejarah singkat Berdirinya Museum Budaya Betawi ini. Jadi sejarah berdiri. Kalau diresmikan atau dibuka untuk umum itu di bulan Juli tahun 2017. Tapi pembangunannya gedung ini, museum ini itu dari 2015. Digunakan secara museum tapi belum full dan hanya untuk kalangan terbatas.
Tapi secara luas itu 2017 kita ambil. Itu yang meresmikannya Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Jokowi. Nah, tapi sebelum itu pun jauh ke belakang, itu kita sebutnya embrio Museum Betawi. Jadi itu dari awal pembangunan adanya perkampungan budaya Betawi. Jadi tahun 2000 itu ada penataan kawasan di sini Srengseng Sawah sebagai perkampungan budaya Betawi. Itu ada SKG 1992 tahun 2000. 15 September tahun 2000 dimulai penataan. Itu sudah ada tuh, ada yang GMO, ada galeri, ada segala macam. Nah, galeri itu cikal bakal adanya Museum Betawi. Jadi ada beberapa kalau kita nggak nyebutnya koleksi ya, kita nyebutnya kepada barang edukasi atau alat edukasi. Jadi ada contoh-contoh alat musik, gambar, alat musik hadro, tanjidor, segala macam. Terus dari situ semakin banyak orang yang pamerin dong, ngikip dong, gitu, pamerin dong, ini kita punya ini di rumah nih, kita punya ini, bisa nggak ditampilin? Makin banyak, akhirnya 2012 dipindahkan ke gedung sini. Nah, dipindahkan ke gedung, tapi itu masih satu lantai, 1,5 lantai lah. Nah, dibagi dua. Waktu itu masih ada kantor, karena yang kantor sekarang tuh belum jadi di sebagian di museum itu masih digunakan untuk administrasi kantor. Nah, 2017 pada saat Lebaran Betawi di sini itu kebetulan dihadiri sama Pak Jokowi, udah sekalian aja deh kita minta beliau untuk membuka secara umum. Kenapa? Karena memang gedung untuk kantornya sudah jadi. Akhirnya dibuka secara umum. Kantornya sudah berjalan. Kalau untuk kan di museum itu terdapat banyak benda-benda gitu ya. Untuk pemeliharaannya itu bagaimana? Apakah ada usulan? Oh ya, tetap ada pemeliharaan, ada perbaikan. Kalau perbaikan itu kita kerjasama dengan PKCB, Pusat Konservasi Cagar Budaya. Nah, jadi ada beberapa koleksi, sarana edukasi yang memang tidak boleh sembarangan dalam hal perawatan ataupun perbaikan. Jadi memang harus ada orang-orang yang ahli di bidang itu atau khusus di bidang itu yang mengerti bagaimana merawat kayu seperti ini, bagaimana merawat logam seperti ini, gitu. Nah, itu adanya di PKCB. Jadi setiap tahun kita diberi anggaran, walaupun tidak banyak, karena kan hanya perawatan. Kecuali ada perbaikan, ada yang patah, ada yang apa, nah itu baru diajukan lebih lanjut. Tapi kalau yang biasa perawatan seberapa banyak, dan itu kerjasama dengan PKCB. Kan tadi ini barang-barang edukasi itu kan dari luar ya yang dikumpulkan di sini. Nah itu tuh ada tahapan biar bisa masuk ke museum ini nggak? Iya, kita mengacu kepada undang-undang bagaimana kita menjadikan satu benda itu menjadi koleksi atau menjadi barang edukasi. Itu jadi ada tahapannya. Jadi tahapan ada yang operasi, dihitung umurnya berapa, ada sesuatu yang khususkan dari barang ini, terus bagaimana sampai nanti disepakati, oh ini bisa. Jadi Undang-Undang 66 itu ada aturannya bagaimana sesuatu barang ini bisa dijadikan satu atau disebut sebagai koleksi. Itu. Jadi memang kita karena museum ya aturannya Undang-Undang 66. Mungkin kalau ini kan tempat ini terbuka umum ya, kira-kira berapa banyak pengunjung yang bisa diterima? Kalau pengunjung bisa diterima di sini banyak. Jadi tidak Terbatas juga. Tapi kalau bicara jumlah itu cukup banyak karena kita kan terbuka. Tidak hanya di sini, masih banyak area-area lain. Dan mereka itu tidak datang satu kumpul semua dalam satu saat, tapi mereka mengalir. Jadi kalau di total jumlahnya itu bisa ratusan. Kalau tempatnya itu
pernah dijadikan sebagai event atau acara apa gitu? Oh iya, banyak. Seperti tadi yang saya cerita, yang paling besar itu ada Lebaran Betawi. 2 kali dibuat Lebaran Betawi di sini. Terus ada event-event lain, baik kita punya event sendiri atau dari dinas yang lain atau dari komunitas yang lain, itu banyak event-event di sini. Kalau untuk tantangan yang dihadapi di daerah sini, mungkin dari masyarakatnya, tantangan dalam hal apa? Pelestarian dan edukasi. Kalau pelestarian apa ya? Karena sejauh ini masyarakat di sekitar sini itu mereka sangat mendukung. Bukti yang paling gampang itu adalah tahun 2021 kita menjadi salah satu desa wisata terbaik se-Indonesia. Nah, jadi nggak mungkin kita dapat itu kalau misalnya tidak ada kerjasama, tidak ada dukungan, tidak ada bantuan dari masyarakat yang ada di kawasan ini. Untuk tantangannya iya, paling tantangan itu hanya kepada hal-hal yang teknis saja sih. Nggak ada yang prinsip. Secara prinsip mereka sangat mendukung adanya perkampungan budaya Betawi, mendukung dengan program-program yang dijalankan. Terus untuk saya pernah cek di internet itu tentang jadwal buka musim ini. Yang dibukanya itu dari Selasa sampai Minggu. Hari Seninnya itu ditutup. Itu mengapa ya? Iya, memang aturan standar seperti itu. Seluruh museum di Indonesia, seluruh museum di dunia, tapi kalau dunia umum ya, nggak khusus. Itu dari Selasa sampai dengan hari Minggu. Jadi hari Senin diberikan kesempatan untuk rapi-rapi, untuk bersih-bersih, persiapan di hari selanjutnya. Lagi, ya masa dia aja nanya? Ini Pak, sebetulnya ada zona embrio. Nah itu maksudnya apa? Zona embrio? Zona embrio itu cikal bakal adanya perkampungan budaya Betawi. Jadi zona embrio itu tempat brainstorming, tempat berantem, tempat mengadu pola pikir, mengadu usul apa segala macam. Jadi di sana dari beberapa tokoh masyarakat Betawi, dari pihak Pemda itu mencari satu kesepakatan. Bagaimana sih kita buat perkampungan budaya Betawi ini, apa aja yang dibutuhkan, siapa aja nanti yang mengurus di sana. Dan awalnya pembangunan adalah di sana yang tadi ya, penataan perkampungan budaya Betawi yang awalnya hanya 165 hektar kurang lebih. Terus sekarang sesuai dengan Perda 3 tahun 2005 itu menjadi 289. Jadi di sana semua dulu ada di sana, ada tempat-tempat untuk menampilkan kesenian di sana, tempat untuk memamerkan apa sih budaya Betawi yang bisa dipamerkan di sana. Semakin berkembang kebutuhan, semakin berkembang banyak yang harus ditampilkan, dibutuhkan satu tempat yang lebih luas. Makanya dibangun di sini yang sekarang kita sebut sebagai Kampung Muhammad Hussein Tamrin. Yang dulu cuma yang dulu kecil tempatnya, sekarang kalau kita lihat di amphitheater itu jauh lebih besar. Kapasitas pengunjung juga kapasitas penonton lebih banyak. Kalau di sana karena berbatasan dengan masyarakat, kadang-kadang kan masyarakat nggak 100% mereka menerima. Mungkin ada satu waktu mereka lagi sakit gigi, lagi apa gitu, kalau tampilan berisik gitu kan mungkin terganggu. Nah kalau di sini kan relatif lebih kondusif untuk tampilan. Berarti zona embrio itu cikal bakalnya. Ya. Terus itu kan ada nama kampungnya itu beda-beda ya. Nah itu tuh kenapa beda-beda? Terus perbedaannya itu apa ya? Maksudnya misalkan kampung tadi di dalam itu Kampung Hussein Tamrin. Ini sekarang kita ada di kampung. Ya kan dilihat dari Bang ada Kampung Ismail Marzuki, ada Kampung Abdul Rahman Saleh gitu kan, beda-beda. Itu tuh apa perbedaan? Jadi itu saya lupa nomor pertama. Jadi pemerintah daerah tahun 2022 itu mempunyai program adanya penggantian beberapa nama jalan, nama bangunan di DKI. Nama-nama yang dipergunakan adalah nama-nama tokoh atau tokoh yang dianggap sebagai benar-benar ada tokoh-tokoh kesenian, ada Boim, Bokir, terus ada yang lain. Nah, di sini itu selain kepada tokoh-tokoh nasional, tapi juga tokoh-tokoh setempat.
Jadi tokoh-tokoh yang dulu punya satu andil untuk masyarakat di sini itu juga dijadikan nama. Jadi sesuai dengan Pemda, program Pemda perubahan nama-nama di beberapa tempat di seluruh DKI Jakarta. Berarti di sini itu sekitar ada berapa kampung ya Pak jadi perkampungan gitu? Kalau kampung banyak, karena dari 289 itu ada 4 RW. Satu RW kan kadang-kadang penyebutan kampungnya beda-beda. Gitu. Berarti apa ya disatuin gitu jadi perkampungan Betawi ini kayak gitu. Tapi yang dikelola oleh Pemda itu kita punya 5. Tadi Kampung Embrio pertama ya, terus yang kedua di sini MH Tamrin. Kenapa MH Tamrin? Karena di sini pusat dari administrasi, pengaturan apa segala macam. Kita punya Kampung Bang Maing atau Ismail Marzuki yang di Pulau. Ya. Karena bicara kepada budaya di sana, replika perkampungan Betawi, kita namakan di Kampung Ismail Marzuki. Kita punya Kampung Kiai Haji Nur Ali. Di tempat itu nanti akan ada satu SMK Budaya Betawi. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dan mulai pembangunan secara fisik. Terus yang terakhir itu Kampung Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh kan kalau kita tahu dulu hanya penerbang, tapi ternyata dia doyan makan, senang sama makanan. Nah di sana adalah zona kuliner. Mungkin cukup sih cukup dari saya. Ada lagi Bang? Mungkin untuk yang terakhir apa sih rencana dari wisata Setu Babakan itu untuk kedepannya supaya jadi wisata yang menarik perhatian banyak orang? Iya, yang pasti kita mencoba untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat pengunjung. Makanya kita buat dalam beberapa bulan sekali, 3 bulan sekali itu kita ada SKM supaya survei kepuasan masyarakat. Jadi kita lihat dengan kondisi sekarang kira-kira apa lagi nih karena kalau misalnya tidak ada kita bingung kalau misalkan nggak ini karena kan kita ada di sini adalah untuk masyarakat bukan untuk kita gitu. Kita butuh informasi mengenai pohon-pohon ya nanti kita tindak lanjuti itu butuh tambahan toilet kita penuhi. Jadi tempat ini bukan punya Pemda, tempat ini bukan orang Betawi, tapi tempat ini punya semua dan untuk semua, tidak hanya orang Betawi. Cukup? Mungkin cukup sekian. Pas aja. Jadi kita mau pulang capek. Hidup lagi capek-capeknya. Tapi saya capek. Sungguh indah dan unik sekali bukan keragaman budaya Betawi ini? Pelestarian budaya seperti inilah yang sangat penting karena bisa menjadi potensi ekonomi yang kuat. Kita sebagai generasi muda hendaknya memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali kebanggaan akan kebudayaan kita sendiri. Mari kita berkomitmen untuk menjaga warisan dan menginspirasi dunia dengan keunikan dan keindahan yang dimiliki oleh Indonesia, negeri kita tercinta. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Salam dari kami semua, semoga hari teman-teman selalu dipenuhi kebahagiaan dan inspiratif.